Nuwun, sedulur. Jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan selalu sehat, dapat rezeki yang berlimpah, selalu diselamatkan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Ilusi, halusinasi, imajinasi. Saat ini kita akan membahas itu. Apa perbedaan dari ilusi, imajinasi, dan halusinasi? Karena ini berguna untuk kedepannya dalam meditasi maupun spiritual. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang ilusi. Ilusi itu apa? Ilusi itu adalah kita melihat suatu barang, barangnya nyata, ada, tapi kelihatannya tidak ada. Atau kelihatan dalam bentuk yang berbeda. Artinya, yang dipermainkan adalah pikiran atau persepsi kita. Jadi, ada buah apel, nyata ada buahnya, tapi kita memandangnya itu jeruk. Nah, ini sering-sering dimainkan oleh ilusionis atau pesulap. Kalau zaman Mesir kuno dianggap sihir, ilmu sihir. Padahal tidak, sebetulnya kita hanya mengaburkan persepsi atau mengaburkan pikiran dari orang yang melihatnya. Itu teknik ilusionis. Jadi ilusi itu barangnya nyata, ada, tapi kita menganggapnya tidak ada atau bukan itu. Nah, itu ilusi. Kemudian yang kedua adalah halusinasi. Nah, sekarang ada istilah halu ya, banyak beredar. Tapi halusinasi itu apa sebetulnya? Nah, halusinasi itu tidak ada, tapi kita menganggap ada. Contohnya, kalau kita naik motor malam-malam di tengah hutan, tiba-tiba seakan-akan ada yang nyabrang tapi tidak ada. Nah, itulah halusinasi. Atau seakan-akan kita pernah bertemu dengan seseorang, tapi kenyataan belum pernah dan tidak ada. Bahkan kita belum mengenal orang itu. Itu halusinasi. Jadi halusinasi itu tidak ada, tapi kita persepsikan ada. Nah, ini kalau berulang, peristiwa ini berulang, maka akan menimbulkan delusi. Jadi kebiasaan yang berulang. Hal yang tidak ada jadi ada, hal yang tidak ada jadi ada. Nah, ini kalau keterusan, kita menjadi sakit jiwa. Nah, inilah beda ilusi dan halusinasi. Kita contohkan, misalnya ilusi dan halusinasi. Pada sama-sama malam hari, kita naik motor di tempat yang gelap, seakan-akan ada pohon yang melambai kita, itu kita anggap orang melambai ke kita dengan rambut panjang, kita anggap kuntilanak atau apapun. Kita bayangkan, wah itu kuntilanak. Padahal itu pohon. Itu yang pertama. Pohonnya ada, melambainya iya karena bergerak kena angin. Nah, lalu yang kedua, halusinasi, yaitu tadi, seakan-akan ada orang nyebrang, tapi tidak ada. Perbedaannya di situ. Nah, perbedaan antara halusinasi dan ilusi. Kalau ilusi, itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap kondisi jiwa. Tapi kalau halusinasi, dengan keseringan kita merasakan halusinasi menjadi delusi, nanti akan merubah persepsi kita secara utuh. Jadi kita selalu menganggap yang tidak ada itu ada. Nah, itu menjadi gangguan jiwa. Kemudian bedanya dengan imajinasi apa? Imajinasi itu kita ingin menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi nyata di pikiran kita, di persepsi kita.
Contohnya, kalau menikah dengan aura kasih, asik ya. Aura kasihnya ada loh. Dan kita ingin menikah dengan aura kasih. Salah? Tidak. Semua orang berhak punya imajinasi. Nah, kalau ini keseringan, kita sering memikirkan aura kasih terus, pengen jadi istri saya. Timbulnya jadi apa? Obsesi. Nah, kalau sudah terjadi imajinasi yang menjadi obsesi, artinya kita punya energi untuk bergerak, untuk mewujudkan keinginan itu. Tapi jangan terus mau menikah dengan aura kasih, bener ya. Kita sesuaikan dulu. Kita gambarkan aja. Misalnya, kita pengen punya rumah. Kalau punya rumah yang gedung mewah itu asik kali. Semakin keseringan kita memikirkan itu, akan timbul obsesi. Nah, ketika obsesi, obsesilah yang menggerakkan kita punya energi untuk mewujudkan rumah itu menjadi nyata. Nah, dalam teori Law of Attraction, yang kita pakai adalah imajinasi. Sehingga menjadikan obsesi, kita punya energi gerak, dan terwujudlah imajinasi itu ada di dalam nyata. Jadi itu sedulur, perbedaan antara ilusi, halusinasi, dan imajinasi. Kalau halusinasi ujung-ujungnya delusi dan kita sakit jiwa, tapi kalau imajinasi ujung-ujungnya obsesi dan kita bergerak untuk mewujudkan itu. Jadi mana yang lebih berguna? Silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.